Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan memiliki banyak keterampilan. Salah satunya ialah pandai menjahit. Pada suatu waktu sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan pemilik toko jahitan pakaian. Abu Nawas adalah pekerja keras, ulet serta rajin, sehingga ia sangat mudah dipercayakan oleh tuan majikannya. Sehingga ia dianggap pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, tuan tempat Abu Nawas bekerja itu sangat pelit. Tuan itu tidak pernah memberikan bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah karyawan teladan dan rajin bekerja. Tuan majikan Abu Nawas sering membawakan banyak makanan ke tempat kerja, tetapi hanya untuk dimakan sendiri saja dan tidak pernah mau membagikan sedikit untuk pekerja-pekerjanya. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Abu Nawas menjadi jengkel atas sikap pelit tuannya. Suatu hari, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas mengharap. Karena khawatir Abu Nawas akan meminum madunya, si tuan pun terpaksa membohongi Abu Nawas dengan mengatakan, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Ia juga mengetahui jika isi kendi itu adalah madu yang nikmat, karena aromanya sempat tercium olehnya. Ia pun mulai memutar otak. Tidak seberapa lama setelah itu, tuan majikan tempat Abu Nawas bekerja pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, ia pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan itu. Ia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Tidak menunggu lama setelah roti dibeli, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Ia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar telah menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam keadaan kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempat semula dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak berapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga dengan membawa sebungkus roti. Alangkah terkejutnya tuan majikan itu ketika mendapati kendinya dalam keadaan sudah kosong. Selain itu, ia pun mendapatkan jika sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Ia kemudian berbicara sendiri. "Ini pasti ulah Abu Nawas." Tuan majikan pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. Ia kemudian berkata, "Hai, Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan dengan kesal. "Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan majikan. "Tidak tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya tuan lagi. "Sekali lagi mohon maaf tuan majikan, karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu. Hamba pikir, hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah pelit dan membohongi pekerjanya. Sobat YouTube, bila terhibur jangan lupa subscribe ya. Semoga yang subscribe dimudahkan urusannya oleh Allah.